mendengarkan podcast ini. Mendengar kata kudus, saya harap saudara tidak menjadi alergi, apalagi resisten atau menolak. Juga jangan saudara merasa bahwa kata itu sudah terlalu populer sehingga saudara rasanya jenuh, boring, bosan untuk mendengarkannya kembali. Saudara, bicara mengenai kekudusan ini kita akan menggali secara benar menurut Alkitab. Dan pengetahuan mengenai kekudusan ini saya harap bisa saudara miliki. Dan itu menjadi bekal hidup saudara. Bukan hanya sementara kita menapaki hari hidup kita di bumi ini, tetapi juga di kekekalan. Yang pertama yang dibutuhkan adalah niat. Yang dibutuhkan adalah tekad. Yang dibutuhkan adalah hasrat yang sungguh-sungguh. Hasrat yang sungguh-sungguh. Dengan kata lain, ambisi. Ambisi itu artinya keinginan yang kuat untuk meraih satu cita-cita atau sesuatu yang diharapkan dimiliki. Memang ambisi sering berkonotasi negatif. Tetapi untuk ini saya mau memberikan konotasi positif. Yaitu ketika kita sungguh-sungguh memiliki niat yang kuat, hasrat yang menyala, minat yang besar, atau ambisi untuk memiliki kekudusan. Tidak ada hal yang lebih berharga dari kekudusan, saudaraku. Segala sesuatu yang bisa kita raih dalam hidup ini akan lenyap seperti uap, berlalu seperti awan, tidak akan berbekas. Tetapi kesucian itu harta abadi. Orang-orang yang sungguh-sungguh memburu kesucian adalah orang-orang yang menghormati Tuhan dan mengasihi Dia. Memang saudaraku, saudara akan merasa betapa mustahilnya untuk menjadi orang kudus itu. Betapa tidak mudahnya. Tetapi kalau Tuhan memerintahkan kita untuk memiliki kekudusan, itu berarti Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan, potensi untuk bisa mencapainya. Kalau kita sudah merasa tidak bisa mencapai, kita sudah pesimis, kita memiliki mental block, artinya tidak yakin bisa mencapainya. Secara tidak langsung kita melecehkan Tuhan. Secara tidak langsung kita menganggap Tuhan itu menipu. Secara tidak langsung kita merendahkan martabat Allah. Padahal Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak mungkin berdusta. Apa yang dikatakan pasti benar. Jadi kalau Tuhan memerintahkan kita untuk mencapai kekudusan, Tuhan pasti memberikan kemampuan kita untuk meraihnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, niat itu harus dikobarkan. Niat kita untuk mencapai kesucian atau kekudusan yang sesungguhnya harus merupakan kerinduan melampaui segala kerinduan yang menguasai hati kita. Ambisi untuk mencapai kekudusan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan haruslah ambisi yang lebih dari segala ambisi yang bisa bertahta di hati kita. Dan ini tergantung kita, saudara. Ini bukan tergantung Tuhan. Tuhan tidak memaksa saudara punya ambisi ini. Tuhan tidak menciptakan niat ini dalam hatimu kalau engkau sendiri tidak menyalakan di dalam dirimu. Ini pilihan kita sendiri. Anda memilih untuk hidup kudus atau tidak. Itu pilihan saudara. Saudara tidak bisa berkata, ya mengalir saja dah nanti gimana. Anda jadi umpan yang empuk oleh kuasa kegelapan. Saya tidak tahu bagaimana menyampaikan ini dengan lengkap kepada saudara. Tetapi ini yang saya katakan. Seperti saya sendiri juga bergumul sungguh-sungguh. Saya mengerti bahwa
ketika kita bergumul untuk mencapai kesucian, untuk meraih kesucian, rasanya mustahil. Sebab pada waktu kita mau mencapai kesucian, justru pada waktu itu kesempatan-kesempatan berbuat dosa akan muncul. Justru kita akan diperhadapkan kepada banyak kemungkinan, kesempatan untuk berbuat dosa, peluang untuk berbuat dosa. Ketika kita berhasrat untuk memiliki kekudusan, justru pada waktu itu kelemahan-kelemahan kita akan dimunculkan. Dan kita harus memeranginya dan merebut hati kita untuk Tuhan. Ini perjuangan yang kudus, saudaraku. Perjuangan yang kudus. Perjuangan yang akan menghasilkan harta yang tidak ternilai. Hanya orang-orang bodoh yang tidak berakal, yang menyia-nyiakan kesempatan untuk bergumul, berjuang, mencapai kesucian. Dan saya mengerti tidak banyak orang yang sungguh-sungguh berniat atau berminat untuk itu. Tetapi Tuhan selalu menyisakan orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Dan saya berharap kita adalah orang-orang yang disisakan itu. Jangan kita kudus supaya dinilai orang berharga. Kita kudus bukan karena kita mau dihormati orang. Dan kita tidak perlu membuktikan kepada orang lain bahwa kita kudus. Sebab pada waktunya kesucian kita pasti tercium. Sebagaimana dosa juga pasti tercium. Dan pada akhirnya, saudaraku, di hadapan pengadilan Tuhan, di hadapan pengadilan Tuhan, kita akan melihat keadaan kita, nilai kita yang sebenarnya. Semua akan telanjang di mata Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tertutup. Semua akan telanjang. Segala hal akan dibuka. Dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan pada waktu itu kita akan mengenal siapa kita di hadapan Allah. Siapa orang lain di hadapan Allah. Sebab semua akan terbuka di hadapan Tuhan. Itu harus menggetarkan jiwa kita, saudara. Cepat atau lambat, hal itu akan terjadi dalam hidup kita. Ayo bangkitkan niatmu, saudara. Bangkitkan minatmu. Jangan hanyut seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, hanyut dengan segala ambisi, dengan banyak keinginan, dengan banyak hasrat. Kobarkan gairahmu untuk hidup kudus. Kobarkan gairah saudara untuk mencapai kesucian hidup. Jadi di balik, di tengah-tengah kerja keras, kesibukan dan segala tugas-tugas yang harus Bapak Ibu, saudara-saudaraku tunaikan. Berjuanglah di dalamnya untuk mengenakan satu kehidupan yang kudus, yang suci menurut Tuhan. Percaya saudara, kesucian hidup yang kita capai itu lebih dari berapa banyak dolar yang saudara kumpulkan. Lebih berharga dari emas, permata, perak, rumah, perhiasan, kehormatan, pangkat, gelar yang saudara miliki. Berjuanglah untuk mencapai ini. Dan jangan berhenti sebelum jantung kita berhenti berdetak. Semua harus jadi orang saleh. Harus jadi orang kudus. 1 Petrus pasal 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ulangi. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini perintah loh. Ini perintah loh. Anda bisa mengerti kalau kita punya anak, kita punya bawahan, kita perintahkan melakukan sesuatu dan bawahan itu, anak itu tidak melakukan apa yang kita perintahkan, apa yang orang tua perintahkan, apa yang atasan dan majikan perintahkan, itu penghinaan, itu pelecehan. Ini bukan opsi yang boleh ditolak. Ini bukan opsi yang boleh dihindari. Anda tidak bisa berkata pas. Tidak bisa. Tuhan yang berfirman. Tuhan yang berbicara. Tuhan yang memberi perintah.
Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ini perintah, order, perintah. Di dalam perintah itu tidak ada alasan untuk menolak. Jangan memandang Tuhan itu bodoh atau sewenang-wenang, seakan-akan Tuhan memberikan perintah yang kita tidak bisa lakukan. Perintah itu di dalamnya mengandung possibility, kemungkinan untuk bisa dilakukan. Hanya orang tua yang tidak waras dan atasan gila yang memberi perintah kepada anak atau bawahannya untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Kalau saya boleh dianggap lebay, kalau saya boleh menyatakan sesuatu yang bisa dianggap lebay, saya saksikan bahwa kadang saya berkata kepada Tuhan, Tuhan perintahkan apa yang kau kehendaki untuk kulakukan, bahkan apa yang tidak bisa kulakukan. Engkau berhak memerintahkan aku apapun, sebab aku ciptaanmu, aku milikmu. Engkau tebus aku untuk menjadi milikmu, dan engkau berhak memerintahkan aku berbuat apapun. Jadi kalau Tuhan berkata kuduslah kamu, kita tidak bisa menjawab yang lain kecuali ya Tuhan. 2 Korintus pasal 6 ayat 17 dan 18. Saya mau menunjukkan dulu bahwa ini perintah, ini order. Anda mengabaikan perintah ini, Anda tidak menghormati perintah ini, bahaya. Anda tidak menghormati Tuhan. Terus terang saudara, secara daging tidak ada yang suka mau jadi kudus. Secara daging kita tidak ingin. Sebab kekudusan yang dikehendaki Tuhan bukan jadi orang baik loh, tapi berpikir seperti dia berpikir, berperasaan seperti dia berperasaan, bertindak seperti yang dia ingini. Untuk jadi orang baik, bermoral baik saja sudah susah. Jadi orang yang tidak melanggar moral saja sudah sulit tuh sekarang ini. Sekarang kita bukan hanya menjadi orang yang tidak melanggar moral, tetapi memiliki cara berpikir seperti Tuhan. Itu berat. Nggak suka sebenarnya kita. Sebab dasarnya orang itu mau suka-suka sendiri. Bolehlah tidak melanggar moral, bolehlah. Jadi orang baik-baik bolehlah. Tapi jangan halangi saya ingin ini, ingin itu. Padahal kesucian yang benar adalah melakukan segala sesuatu sesuai keinginan Tuhan. Nanti Anda bisa searah. Sampai keinginan Tuhan menyatu dengan diri kita. Dan segala sesuatu yang kita lakukan sesuai keinginannya membahagiakan kita. Kita tidak akan merasa bahagia kalau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Nah, proses ini setengah mati, saudara. Prosesnya itu setengah mati. Sungguh, kita tidak suka itu sebenarnya. Kalau Tuhan memarah kita boleh. Kalau Tuhan kehendak kita marah, kita marah. Kalau Tuhan nggak kehendak kita marah, jangan marah. Coba. Kalau Tuhan bilang buka mulutmu, buka mulutmu. Kalau Tuhan bilang jangan bicara apa-apa, diam, kita harus diam. Mana enak, saudara. Tapi lama-lama jadi enak. Percaya. Kita menjadi man of God, manusia Allah. Itu sekolahnya panjang. Tapi kalau Anda berjerih lelah sampai tutup mata, saudara, itu harta abadi yang tidak ternilai. Dan saya akan melayani saudara, mengajarkan kebenaran supaya kita bisa mengerti cara berpikir Tuhan itu. Seperti sekarang juga saya belajar terus untuk berubah. Bagaimana memiliki cara berpikir Tuhan. Baca. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, jangan karena kita begitu lancar berbicara mengenai anugerah, jangan karena kita begitu lancar berbicara mengenai kemurahan hati Tuhan, sehingga kita menjadi bodoh. Tuhan menyelamatkan kita. Jelas firman Tuhan mengatakan,
bukan untuk melakukan apa yang najis, tetapi untuk melakukan apa yang kudus. Amin. Siapa yang menolak ini, kata firman Tuhan, menolak Allah. Di sini jelas, keluar kamu dari antara mereka, jangan menjamah apa yang najis. Kalau tidak, aku tidak menerima kamu. Kan kira-kira begitu, saudara sekalian. Kira-kira begitu. Coba diulang, kita baca. Kita baca ulangin. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang mengajarkan ini. Di dalam banyak ayat yang lain misalnya, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Bukan sesuatu yang mudah, saudara, tapi bisa dilakukan. Tapi bisa dilakukan. Bapak Ibu mungkin pernah mengajari anak-anak, entah belajar lompat, entah belajar menari, entah belajar apa gitu. Lalu anak itu berkata, "Nggak bisa, Mama." Mamanya berkata, "Bisa." "Nggak bisa, Mama." "Bisa, Nak." "Nggak bisa, Mama." "Bisa, Nak. Karena Mama juga pernah kecil seperti kamu. Mama juga pernah seperti kamu dan Mama bisa." Firman Tuhan mengatakan bahwa Ia telah disamakan dalam segala hal dengan kita, Tuhan Yesus. Dia bisa mencapai kesempurnaan. Dia bisa mencapai kesempurnaan. Dia bisa menjadi orang saleh. Itu berarti kita juga bisa seperti Dia. Jadi kalau Tuhan memberikan perintah, tidak mungkin tidak bisa dilakukan. Jadi kalau hamba-hamba Tuhan, pembicara, worship leader, singer, hidupnya bersih, itu pancarannya akan berbeda memberkati umat. Sangat berbeda. Kalau orang-orang tua hidupnya bersih, tidak bercacat, tidak bercela, berbeda nanti dari sebelum itu. Jadi kalau Tuhan berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku kudus." Sebab Tuhan mau, Tuhan mengendaki agar kekudusan kita itu mengimbangi kekudusan Allah. Kalau kita membaca dalam Ibrani pasal 12, betapa hebat, saudaraku, kesempatan yang Tuhan berikan itu. Betapa hebat, saudaraku sekalian. Ibrani pasal 12. Kita mulai dari ayat yang ke-9, saudaraku. A9 dan ayat yang ke-10. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Jadi orang tua kita ingin kita menjadi paling tidak seperti dia. Kalau papa kita pembisnis, seperti papanya. Paling tidak. Bahkan diharapkan anaknya lebih berhasil. Kalau papanya seorang dosen dengan gelar master misalnya, dia ingin anaknya juga memiliki gelar master. Paling tidak. Kalau bisa doktor, jadi profesor, jadi guru besar. Ternyata Bapak di surga juga begitu, saudara. Dia mendidik kita supaya kita punya level kesucian seperti Dia. Nah, maksudnya apa? Nanti kita lihat supaya kita mengambil bagian dalam kekudusan Tuhan. Kita bisa berjalan seiring dengan Tuhan. Sebab dunia ini, saudaraku, keselamatannya diserahkan kepada kita. Itu menjadi rule of life, rule of the game. Jadi hukum. Tuhan Yesus naik ke surga, tugas penyelamatan dipercayakan kepada orang percaya. Maka kita harus mencapai kesucian seperti Tuhan Yesus, sehingga kita bisa dipercayai oleh Tuhan untuk melanjutkan pekerjaannya. Amin. Saudara serius? Kalau Anda serius, saya juga serius. Saya lebih serius, maksud saya sudah serius.
Ada pengalaman-pengalaman yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi saya mengerti karena saya mengalami. Kadang-kadang kita tidak banyak berkata, kita ngangkat tangan begitu. Kita berkata Bapa di sorga. Kita mau ngomong sembarangan juga takut, saudara. Kita mau ngomong sembarangan juga takut. Ketika kita connect dengan Tuhan itu, kita ngomong sembarangan juga takut. Misalnya kita mau berkata begini, Tuhan, aku mau melayani Engkau. Udah, jangan banyak ngomong, dan sudah tahu hatimu. Kadang-kadang air mata kita saja menjadi bahasanya. Bahasa sentuhan dengan Tuhan. Dan pengalaman-pengalaman seperti itu memacu kita untuk hidup benar. Jangankan dosa-dosa moral besar. Dosa-dosa terselubung yang hanya kita tahu. Hanya kita yang tahu. Itu sudah mengejar kita habis-habisan, saudara. Kita kehilangan damai sejahtera. Betapa hebat kalau Anda jadi orang saleh Tuhan itu. Nggak peduli Anda pria atau wanita, kaya atau miskin, menikah atau tidak. Betapa mulianya jadi orang saleh itu. Kejar ketinggalan, saudara. Amin. Kejar ketinggalanmu. Bisa. Mungkin. Pasti bisa. Karena kalau saudara punya niat, punya tekad itu, nanti Bapak di surga akan menyambut. Ingat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan bagi yang mengasihi, yang punya minat. Yang menjawab ya Tuhan. Yang mengasihi dia. Dan ketika saudara mau berkata ya Tuhan, ada revolusi yang luar biasa. Ada revolusi yang dahsyat dalam hidupmu nanti. Karena Allah akan menggarap saudara. Tapi ingat, digarap Tuhan itu tidak enak. Kadang-kadang kita kan suka ada bandelnya gitu. Kita digebuk. Dijewer, gak mengerti tempeleng. Bisa. Memang. Kemudian Anda akan bertanya-tanya, mengapa begini? Mengapa begini? Karena Tuhan mau menyempurnakan kita. Tuhan tahu di mana letak kelemahan kita. Dan Tuhan akan mengejar kelemahan itu. Untuk membereskan kelemahan itu. Dengan segala cara yang dia bisa lakukan. Asal kita berubah. Lalu seakan-akan ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam hidup kita. Itu proses pembentukan Tuhan. Proses pembentukan Tuhan. Nanti ketika sejarah dunia berakhir. Atau Anda dipanggil Tuhan. Rohmu, jiwamu keluar dari tubuh. Anda baru tahu. Perjuangan Anda untuk menjadi orang suci itu. Tidak sia-sia. Baca. Terus. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Kekudusan dari Tuhan semesta alam yang maha tinggi. Bukan hanya jadi orang baik. Tetapi menjadi orang yang memiliki kekudusan seperti dia sendiri. Macam apa kekudusan itu? Dia akan ajarkan kepada kita. Dia akan tunjukkan kepada kita. Kekudusan macam apa itu? Kalau kekudusan orang beragama itu seperti kekudusan yang dipahami oleh orang Israel melakukan hukum Taurat. Tetapi kekudusan orang percaya melakukan kehendak Allah. Apa itu kehendaknya? Bagaimana kita bisa mengerti? Tuhan akan memberikan kepada kita kecerdasan dan sekaligus kepekaan untuk itu. Itu asik. Asik. Tenggelamkan dirimu pada proses pendewasaan ini. Tenggelamkan dirimu pada proses pembentukan Tuhan ini, saudara. Hidup saudara menjadi berarti, sangat berarti. Jadi pengudusan ini pokok yang paling penting dalam keselamatan. Kalau Alkitab berkata, ia menghakimi orang berdasarkan perbuatan. Itu kalimat lain, Tuhan mempersoalkan kekudusan kita. Perbuatan kita tidak diukur dari hukum. Perbuatan orang percaya diukur dari apakah sesuai kehendak Allah atau tidak. Jadi ketika Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 9 sampai 10, aku berusaha baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya supaya aku berkenan.
Berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah artinya apapun yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan sesuai dengan keinginan Tuhan dan benar-benar memuaskan hati Bapa di surga. Coba saudara, Anda mencari wajah Tuhan. Ya Tuhan semesta alam, ya Bapa di surga. Cari wajahnya. Lalu bertanya, puaskah engkau dengan keadaanku? Coba persoalkan. Puaskah engkau dengan keadaanku Tuhan? Memang sering Tuhan tidak menjawab. Yang sebenarnya jawabannya adalah belum. Sering Tuhan seperti tidak menjawab. Saya baru tahu jawabannya belum. Jalan terus. Nanti kedalaman batin kita dibor terus. Kesombongan terselubung. Keangkuhan terselubung. Motif-motif hidup yang tidak bersih dibor terus. Dan saya mau beritahu kepada saudara, kalau saudara belajar terus mencari wajah Tuhan, lalu Anda punya pengalaman connect dengan Tuhan, Anda gemetar. Sebab kesucian kita sehebat apapun tidak ada artinya. Anda ngerti maksud saya? Lalu kita merasa begitu miskin. Sebelumnya kita merasa sudah baik dan telah mencapai tingkat-tingkat kekristenan yang baik. Tapi ketika Anda connect dengan Tuhan, Anda akan gemetar. Kedahsyatan kesucian Allah itu luar biasa. Tapi itu memicu Anda untuk berubah lagi. Beri kesempatan aku berubah Tuhan. Dan esok kalau matahari terbit di ufuk timur, kita berkata, Tuhan terima kasih untuk kesempatan ini. Allah itu hidup. Ini bukan menyangkut persoalanmu, problemmu, atau kebutuhanmu. Ini masalah kesucianmu. Kalau Allah hidup, Allah hadir, Allah ada, Allah nyata. Persoalkan keadaanmu di hadapannya. Sebab Allah berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Persoalkan. Bukan masalah. Kalau orang berkata Allah itu hidup, Allah berkuasa, Allah ada. Itu dikaitkan dengan masalah-masalah hidup yang kita miliki. Supaya Tuhan memberikan pertolongan jalan keluar. Dia hidup, dia ada. Tetapi kalau kita berbicara mengenai kekudusan, itu berarti karena Allah hidup, Allah nyata, Allah ada, aku harus berhati-hati. Biarlah semua saudara jadi murid-murid Tuhan. Jadi murid-murid Tuhan. Meteraikan ini, saudaraku, tato ini dalam jiwa saudara. Saudara akan terus diingatkan Tuhan bahwa hidup ini adalah sekolah kehidupan. Jangan berhenti untuk berubah. Seperti yang tadi saya kemukakan, saudaraku, kudus. Kenapa Allah mau kita mengambil bagian dalam kekudusannya? Sebab dunia ini, keselamatan dunia ini dipercayakan kepada kita. Kados dalam bahasa Ibrani artinya separate from common condition and use. Dipisahkan dari yang lain untuk digunakan. Dalam bahasa Yunani hagios. Kata roi yang artinya berbeda dengan yang lain. Berbeda dari yang lain. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Bagaimana kita bisa melayani sesama kita? Artinya membawa orang lain masuk dalam proses dikembalikan ke rancangan Allah semula. Kalau kita sendiri belum dimasukkan ke dalam proses itu. Apa yang mau dikhotbahkan? Amin. Apa yang mau dikhotbahkan? Dia mau ngomong apa? Kecuali janji-janji berkat jasmani. Saudaraku sekalian. Kata roe. Hagios. Jadi yang namanya suci itu bukan hanya bersih. Seperti pandangan banyak orang. Yang namanya suci itu bersih. Itu konsep yang bisa menyesatkan. Memang kata bahasa Yunani kata roi juga berarti clean, betul. Tetapi hagios yang juga diterjemahkan kudus artinya berbeda dari yang lain. Pengertian suci bersih itu, saudaraku, itu baru satu aspek dari sekian banyak aspek dalam kekudusan. Kalau orang berpikir yang namanya kudus hanya bersih,
Maka setiap kali dia berkata, Tuhan, ampuni dosa-dosaku. Jebret. Seperti dicuci gitu, bersih. Haleluya. Orang tidak punya tanggung jawab. Dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita dipikul di kayu salib. Telah selesai. Yang itu kita syukuri. Karena Tuhan telah memikul semua dosa-dosa kita. Yang juga bisa berarti dikuduskan. Tetapi pengudusan ini baru pengudusan secara pasif. Artinya dosa Adam sampai dosa manusia terakhir semua dipikul. Termasuk itu dosanya semua saudara. Dipikul, selesai. Kita berkata, Tuhan terima kasih Engkau memikul semua dosaku. Tuhan menguduskan, Tuhan menyucikan, itu secara pasif. Pengudusan pasif. Tetapi secara kenyataan atau secara de facto, di dalam diri kita ini ada sinful nature, kodrat dosa. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23 artinya manusia tidak sanggup berbuat seperti Allah berbuat. Nah, kemuliaan ini mau dipulihkan, ditemukan kembali. Sehebat apapun Yusuf, Daniel, Musa, Yosua, mereka orang-orang yang belum menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Kalau kemuliaan Allah yang hilang bisa ditemukan mereka, Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dunia. Belum. Mereka orang-orang baik, bermoral, luar biasa. Tetapi mereka belum menemukan kemuliaan Allah yang hilang itu. Kemuliaan Allah yang hilang itu, saudaraku, hanya bisa ditemukan melalui proses keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini orang nggak ngerti. Merasa Yesus telah mati di kayu salib, sekarang saya sudah bebas. Itu pengudusan secara pasif. Oleh darah Yesus, semua dosa dihapus, dipikul di kayu salib. Tetapi secara aktif itu pengudusan oleh firman. Yohanes 17 ayat 17. Itu tanggung jawab. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nih Bapak Ibu, saya mau jelaskan sesuatu yang agak sulit dimengerti. Tapi Bapak Ibu akan mengerti. Jadi semua dosa manusia dari Adam sampai manusia terakhir itu dipikul oleh Tuhan Yesus. Amin. Jadi orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil itu sebenarnya tanpa hambatan masuk neraka. Tetapi oleh karena Tuhan Yesus memikul semua dosa-dosa itu, mereka dihakimi menurut perbuatan. Tapi kita lupakan mereka. Ini bukan masalah kita. Masalah kita mengenal salib itu. Kita mengenal korbannya. Oleh sebab itu kepada kita diberi tanggung jawab pengudusan secara aktif. Kalau mereka dihakimi menurut perbuatan, kita seharusnya tidak perlu dihakimi menurut perbuatan seperti mereka. Itu berarti kita harus melampaui jadi orang baik. Kita harus melampaui jadi orang baik. Kalau cuma mau jadi baik, orang-orang non-Kristen pun banyak yang baik. Dan mereka diyakini menurut perbuatan mereka. Tetapi orang Kristen itu harus melampaui jadi orang baik. Orang Kristen itu harus sempurna seperti Tuhan Yesus. Katakan amin. Justru anugerah itu menempatkan kita menjadi sulit. Kita harus sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau Paulus berkata, aku berusaha, baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya aku berkenan, bukan jadi orang baik, supaya berkenan. Dan ketika kita menghadap tahta pengadilan Allah, Tuhan akan mempersoalkan, kamu berkenan nggak? Atau bukan kamu baik nggak? Enggak. Kamu baik atau buruk? Enggak. Kamu berkenan nggak? Maka 1 Petrus pasal 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita harus mencapai kudusan seperti Tuhan. Amin. Ayat yang ke-17, ayat berikutnya kita baca. Dan jika
Dan jika kamu menyebutnya Bapa, Kita baca ayat 16 dulu supaya nyambung ya Bapak Ibu. Kalau mereka tidak mendengar Injil, mereka tidak dituntut sempurna. Ayub itu bukan orang Kristen, juga bukan orang Yahudi. Masuk neraka enggak? Belum tentu. Diyakini menurut perbuatan dan menurut saya dia masuk surga. Sehebat Ayub. Bukan orang Yahudi, juga bukan orang Kristen. Tidak mengenal Taurat. Belum Imam Yitro dan lain-lain. Saya bisa menjelaskan, tapi bukan saat ini. Ya saudara-saudaraku. Mereka tidak bisa menemukan kemuliaan Allah. Nah kita yang diberi banyak dituntut banyak. Sempurna kamu seperti Bapak ya. Amin. Kita dituntut. Wah kita nggak mau Pak. Ya sudah, berarti Anda tidak percaya. Barang siapa mengaku tinggal dalam dia, wajib hidup sama seperti dia. Amin. Apa yang saya katakan Alkitabiah, saudara. Kalau saudara tanya satu persatu, ya saya nggak ada waktu menjelaskan. Ikuti terus. Baru Anda bisa tahu jawabannya. Kalau Anda sekali datang, nanti nggak datang lagi. Sekali datang, nanti nggak datang lagi. Bingung kan? Lalu Anda bilang, kok begini? Duduk manis dulu. Kalau kamu tidak duduk manis, kamu nggak akan ngerti. Kau pikir cuma sepotong gitu, oh pengetahuan. Anda mesti belajar. Betapa banyak harus dipelajari. Ayat 16 baca dulu. sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Terus? Dan jika kamu menyebutnya Bapa, Nah ini masalahnya. Tentu ayat yang ke-16 tidak bisa lepas dari ayat 17, betul? Masih dalam konteks. Kenapa Allah Bapa? Kenapa Allah menghubungkan kekudusannya dengan kekudusan kita? Karena kita harus selevel dengan dia. Tentu kita nggak akan sama seperti Bapak kita manusia, tapi bisa mengimbangi supaya bisa berjalan seiring dengan Bapak. Sebab Tuhan mau kita bersekutu dengan dia. Ayat 17. dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang Ulangi. menurut. Ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, Menurut perbuatannya semua orang, artinya termasuk saudara. Terus, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. tapi ini belum menjawab, belum membuat clear penjelasan saya. Ayat berikutnya akan buat clear. Ya. Kalau kamu manggil Allah Bapa, Allah itu Bapa, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Mereka tidak perlu takut loh memanggil Allah, entah apa bentuk Allahnya. Mereka tidak kenal tuntutan Allah itu. Tapi Anda anak, jadi Anda mengerti tuntutan kekudusannya seperti Bapak. Jadi repot ya, repot, tapi nggak lama. Terus Ayat ke-18, 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, nah terus yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda, kamu tahu dan kan? Terus tak bercacat. kamu tahu kan bahwa kamu ditebus? Kalau kamu ditebus, kamu jadi anak. Kalau kamu jadi anak, kamu harus bersikap dengan dalam takut. Kenapa harus takut? Sebab kamu harus kudus seperti Bapakmu kudus. Beri tepuk tangan saudara-saudara. Ngomong begini ini gampang, praktiknya sulit. Tapi nggak ada pilihan, saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh mau, bisa. Saudara mau? Biar kita tidak jumlah banyak, saudara. Tidak banyak loh yang belajar mendengar seperti ini. Tapi dari jumlah ini, kita bertumbuh terus. Ya. Ingat, apalagi pembicara-pembicara atau worship leader atau singer. Ingat, kesucian hidup kita sangat mempengaruhi atmosfer mimbar ini.
Jadi ada pengudusan secara aktif. Tuhan mengampuni dosa kita, benar. Memikul dosa-dosa kita di kayu salib, iya. Semua perbuatan salah kita telah dianggap tidak pernah kita lakukan, ya. Tetapi potensi berbuat dosa harus dimatikan. Secara moral umum harus sudah baik. Selanjutnya kamu dan aku harus memiliki sikap hidup kesucian yang melampaui kesucian atau kebenaran yang dimiliki oleh orang beragama manapun. Jadi di Injil Matius pasal 5 ayat 20 Tuhan Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak melebihi hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Apa pula ini? Kalau hidup keagamaanmu tidak melampaui hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Hidup keagamaanmu di situ dalam bahasa aslinya kebenaran dikayosunen. Kalau dikayosunenmu tidak melebihi ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Kita semua gemetar. Bukan hanya jemaat, pendeta juga mesti gemetar. Sebab kesucian kebenaran hidup yang kita miliki harus melebihi ahli Taurat dan orang Farisi. Harus melebihi tokoh-tokoh agama manapun. Itu bukan hal yang mudah, saudaraku sekalian. Tetapi kalau Tuhan memberikan kita privilege, hak istimewa untuk bisa berubah dan melampaui tokoh agama manapun, supaya kita bisa mengambil bagian dalam kesucian Allah Bapa. Saya bukan munafik, saya mengatakan saya belum sempurna, tapi saya mau belajar sempurna. Kita dibenarkan oleh Tuhan, artinya dianggap benar, bukan supaya kita sekedar dianggap benar, supaya kita benar-benar menjadi benar. Kita disucikan dari dosa-dosa masa lalu, bukan hanya kita bisa merasa nyaman karena dosa kita diampuni, pelanggaran kita dihapus, tapi kita sungguh-sungguh bisa memiliki pikiran perasaan Allah. Disucikan untuk benar-benar menjadi suci, artinya bisa bertindak seperti Allah bertindak. Kita punya kesempatan sekolah kehidupan, dan kalau kita tekun, kita setia terus, kita akan mencapai itu, saudaraku sekalian. Pengudusan yang melibatkan perjuangan kita, itu pengudusan secara aktif. Secara pasif Tuhan kerjakan di kayu salib, dan telah selesai. Dia kerjakan dengan sempurna, telah selesai. Dan kalau kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang telah selesai itu, kita berjuang untuk tidak melukai hati Tuhan dengan cara memiliki kecerdasan roh, mengerti kehendak Bapa, kepekaan mengerti apa yang diingini oleh Tuhan, dan berjalan di dalam kesuciannya. Amin.